Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke slide yang kelima, yaitu tentang persendian. Tentang persendian anak-anak. Atau dalam bahasa lain atau istilah lain, persendian itu bisa dengan kata lain artikulasi. Jadi artikulasi itu maksudnya adalah persendian, jadi sama. Ada yang mengatakan persendian, ada yang mengatakan artikulasi. Nah, sebelum kalian mempelajari materi selanjutnya, sekarang kalian dapat mencoba diri. Jadi coba berdirilah. Ya, coba berdirilah. Kemudian lakukan gerakan suka hatimu. Apakah nempeleng tembok, tapi jangan ya. Jangan nempeleng tembok, nanti tanganmu sakit. Misalkan kalian menendang bola, kalian menulis, kemudian kalian melakukan seperti gerakan senam, kemudian kalian menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, atau kalian duduk kemudian berdiri lagi, dan seterusnya, gerakan sesuka hatimu. Kemudian coba kamu pikir, mengapa kok kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan tadi itu? Padahal tulang itu kan sebetulnya penyusun sistem gerak manusia yang sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Jadi tulang itu keras dan tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua kalian tadi mencoba gerakan dan kalian bisa bermacam-macam gerakan. Tentunya gerakannya beda-beda di antara kalian. Nah, itu semua sebetulnya terjadi karena apa? Semua itu terjadi sebetulnya karena pada penyusun sistem gerak kita itu terdapat sendi anak-anak. Jadi sendi itulah yang menyebabkan kita itu bisa bergerak seperti yang kalian coba tadi itu. Apakah tangannya diputar-putar, apakah kepalanya buat noleh ke kiri, ke kanan, kakinya dibuat nendang bola, dan seterusnya. Itu karena sebetulnya di dalam sistem gerak manusia itu ada yang namanya sendi. Lah, sendi itu adalah, jadi definisi sendi, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Saya ulangi, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Jadi tulang satu dengan tulang yang lainnya bertemu. Lah, titik pertemuannya ini atau tempat bertemunya ini disebut dengan sendi. Bisa dua tulang, bisa tiga tulang, bisa empat tulang, dan seterusnya. Lah, tempat bertemunya tadi itu atau titik bertemunya beberapa tulang tadi itu disebut dengan sendi. Maka dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Jadi pada dasarnya seperti itu anak-anak tentang persendian. Kemudian selanjutnya, hubungan antar tulang akan membentuk suatu persendian. Jadi hubungan antar tulang akan membentuk suatu persendian. Tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh struktur yang disebut dengan ligamen. Saya ulangi anak-anak. Jadi tulang bertemu dengan tulang, nama pertemuannya tadi kan disebut dengan sendi. Ya, disebut dengan sendi. Lah, yang merekatkan atau strukturnya, jadi yang merekatkan limnya tulang dengan tulang supaya tidak lepas, itu namanya adalah ligamen. Ligamen. Tanpa adanya sendi maka sebetulnya tulang-tulang itu akan bersifat kaku. Tadi sudah disinggung Pak Mansur, sudah dijelaskan Pak Mansur bahwa tulang itu kaku, keras, tidak dapat dibengkokkan dan seterusnya.
Saya ulangi, tanpa adanya sendi, maka tulang-tulang akan bersifat kaku sehingga sulit untuk bergerak. Nah, berdasarkan sifat gerak yang ditimbulkan, sendi itu dibedakan menjadi 3 macam. Coba kalian lihat di slide kalian. Di PowerPoint slide yang ke berapa itu anak? Slide yang kelima anak-anak ya. Slide yang kelima. Kalian lihat, kalian pahami bahwa pembagian sendi yang ada di slide yang kelima itu adalah sendi yang dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan sifat geraknya. Jadi berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama ada sendi mati. Sudah ketemu anak-anak ya di slide yang kelima itu ya. Yang mana sendi mati? Sendi mati, istilah lainnya adalah sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Jadi hubungan antar tulang tetapi tidak dapat digerakkan. Contohnya misalkan pada tulang-tulang tengkorak. Masih ingat tadi anak-anak, tulang tengkorak ada beberapa tulang itu? Ada banyak ya. Kalau lupa bisa dibuka lagi nanti pada tulang. Itu kan tulang A itu bertemu dengan tulang B, bertemu dengan tulang C, dan seterusnya. Misalkan saja tulang ubun-ubun itu nanti bertemu dengan tulang kepala belakang, kemudian bertemu dengan tulang baji, tulang pipi bertemu dengan tulang rahang, dan seterusnya. Nah, itu tidak dapat bergerak. Justru kalau bergerak maka akan terjadi gangguan atau penyakit, bisa gagal otak dan lain sebagainya. Memang itu tidak boleh bergerak. Justru kalau bergerak maka akan mengakibatkan penyakit pada sistem gerak manusia. Makanya kenapa naik sepeda motor harus pakai helm. Itu andai kata jatuh, itu kepala kita terlindungi oleh helm supaya tulang-tulang yang ada di kepala manusia atau yang ada di tengkorak itu tidak bergeser atau tidak bergerak. Nah, itu yang disebut dengan sendi mati. Jadi yang menghubungkan tulang-tulang tadi itu namanya sendi mati. Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, sendi mati. Kemudian yang kedua, ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Saya ulangi. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Jadi pada sendi ini atau pada sambungan tulang ini sangat mungkin tulang itu bisa bergerak secara bebas. Nah, berdasarkan bentuknya, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan, saya ulangi, berdasarkan bentuknya, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan terdiri atas 5 bentuk. Jadi ada 5 bentuk. Di PowerPoint kalian, di slide kalian bisa dilihat itu 5 bentuk sendi. Ada sendi peluru. Ada sendi peluru. Coba dilihat yang mana sendi peluru. Sudah ketemu anak-anak? Yang warna ungu. Itu sendi ungu. Maaf, sendi peluru kok sendi ungu. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Jadi sendi peluru itu bisa bergerak bebas ke segala arah. Contohnya misalkan antara lengan atas dan bahu. Kemudian ada sendi engsel.
Sendi engsel. Dilihat gambarnya bagaimana bentuknya sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu bidang. Seperti pada engsel pintu. Tahu anak-anak ya, engsel pintu itu yang mana? Kalau tidak tahu sekarang bisa lari ke pintu kalian mencari engselnya. Jadi sendi engsel memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu atau jendela. Contohnya pada persendian manusia adalah sendi pada siku atau lutut. Coba siku kalian gerakkan, itu dia hanya bisa bergerak ke atas saja. Kalau kalian gerakkan ke bawah, malah tidak bisa. Memang hanya bisa bergerak satu arah. Begitu juga dengan lutut. Kemudian ada sendi putar. Yang ketiga, sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Misalnya sendi-sendi pada tulang leher. Jadi tulang leher kita itu termasuk dalam sendi putar, makanya dapat kita putarkan sampai kadang-kadang secara tidak sengaja sampai bunyi kretek-kretek gitu ya. Itu sendi putar. Kemudian yang keempat ada sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya misalkan sendi yang terdapat pada tulang belakang itu hanya bergeser saja anak tulang belakang itu. Hanya dapat bergeser saja. Makanya nama nama sendinya disebut dengan sendi geser. Kemudian ada sendi pelana. Dilihat gambar di PowerPoint yang mana sendi pelana. Nah, sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Jadi gerakannya sendi pelana itu dapat memutar dan melengkung. Misalkan sendi pada ibu jari. Jadi sendi pada ibu jari. Jadi ibu jari sendinya itu dapat memutar sekaligus dapat melengkung. Yang terakhir yaitu sendi kaku atau istilah lain adalah amfiartrosis. Amfiartrosis atau sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Jadi gerakannya sangat terbatas untuk sendi kaku ini. Misalkan tulang pergelangan tangan. Dilihat tulang pergelangan tangan itu yang mana? Kalian bisa mencoba menggerakkan. Maka gerakannya itu adalah apa tadi anak-anak? Sangat kaku. Karena memang gerakannya sangat terbatas. Sehingga sendinya disebut dengan sendi kaku. Jadi itu anak-anak penjelasan tentang persendian. Semoga menambah kejelasan kalian untuk slide yang ke-5. Sekarang kita masuk ke slide yang ke-6.